geser lagi ke narasumber berikutnya. Saya perkenalkan kepada Anda, di sini ada Pak Hermanto, founder dari IG Kayong Informasi, memberikan materi seputar tips menghindari penipuan. Nah, memang kalau berbicara digital, banyak hal yang memudahkan, salah satunya bisa belanja secara online yang saat ini sedang ramai sekali dibicarakan. Tapi berbicara soal kejahatan kriminal berbasis online, tidak hanya seputar penipuan online, banyak sekali penipuan online itu yang tidak hanya seputar belanja dan sebagainya, tapi banyak misalnya diri, lalu juga tanda tangan yang dipalsukan. Nah, untuk detailnya seperti apa menghindari penipuan online akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hermanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Hermanto. Pak Hermanto, halo. Gimana, Mbak? Halo. Pak Hermanto, halo. Ya, Baik, sepertinya Pak gimana? Hermanto terputus di sini dengan kami. Nggak apa. Pak Hermanto, mungkin kita geser dulu berikutnya. Sudah gabung Gimana, Mbak? dengan kami, Udah tersambung nih, Mbak? kita coba lagi. Halo, Belum, Mbak? Pak Hermanto. Ya, Mbak, ya, Mbak. Pak Hermanto bisa mendengar suara saya? Mendengar, Mbak, mendengar, Mbak. Baik, Pak Hermanto silahkan untuk dilanjutkan, Pak. Waktunya 20 menit ya. Oke, Silahkan. Mbak, saya langsung share. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada Pak Oleh, materinya cukup bagus. Semoga saya bisa mengikuti jejak Pak Oleh. Sama terima kasih juga sama Ibu Bu Ati telah memberikan materinya. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan tentang tips dan trik menghindari penipuan online. Sebelum saya masuki materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hermanto. Keseharian saya ada sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Kayong Utara, dan saya disibuki juga sebagai admin Instagram Kayung Informasi. Nah, bagi teman-teman di sini yang belum follow, saya persilahkan. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan apa itu penipuan digital. Penipuan digital atau penipuan online marak terjadi di sekitar kita. Apalagi kini aktivitas online masyarakat kian meningkat. Bisa dibilang hampir semua bisa dilakukan dengan cepat dan mudah secara online. Nah, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Hampir setiap kegiatan-kegiatan kita itu selalu menggunakan media sosial seperti bekerja, belajar, belanja, transaksi atau investasi, semua bisa dilakukan di masa sekarang ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, teman-teman tidak boleh lengah dengan hal ini. Kita harus tetap waspada agar penipuan-penipuan online itu tidak masuk di sosial media kita. Nah, agar penipuan itu tidak masuk, kita bisa harus menjaga keamanan akun-akun digital yang kita miliki. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan modus penipuan online zaman sekarang dan cara menghindarinya. Yang pertama, modus penipuan berkedok foto selfie dengan identitas diri. Nah, swafoto ada hal yang biasa dilakukan banyak orang. Bahkan berkat kecanggihan teknologi, swafoto dengan KTP kerap dijadikan sebagai salah satu cara paling cepat dan modern dalam melakukan registrasi layanan online. Nah, semua aplikasi atau kita mendaftar di
contohnya di perbankan pasti kita disuruh selfie. Nah, hasil foto selfie itu diharapkan kepada teman-teman jangan pernah men-share atau mempublikasikan ke media sosial teman-teman. Itu dikhawatirkan takut orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan swafoto kita untuk kepentingan mereka atau kerugian kita yang dia miliki. Nah, dan sekarang ini sering saya lihat itu foto selfie bersama kartu vaksin. Nah, saya harapkan jikalau teman-teman semuanya udah melakukan vaksin, jangan pernah melakukan swafoto atau menyebarluaskan kartu vaksin itu. Di situ ada data diri kita, dikhawatirkan juga bisa di-copy oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, modus yang kedua adalah modus penipuan aplikasi imunisasi WhatsApp yang umumnya terjadi adalah kiriman link atau hadiah atau voucher diskon. Apabila teman-teman ini menerima atau mendapatkan seperti link-link hadiah di WhatsApp dan lain sebagainya, saya sarankan agar kalau dapat itu jangan ditindaklanjuti, lebih baik hapus saja link-link itu. Dikhawatirkan link-link itu udah ditanam atau disemat oleh virus-virus yang untuk menyalin data diri kita. Nah, ini sedikit contoh WhatsApp atau pesan berantai yang sering terjadi di WhatsApp ini. Ciri-cirinya yang pertama, huruf besarnya setelah koma, ini info resmi WhatsApp di Android. Yang kedua, tidak ada spasi setelah koma. Yang ketiga, kalimatnya terlalu singkat nih ya teman-teman. Yang keempat, tidak ada titik setelah NO. Yang kelima, tidak ada spasi setelah titik 2. Yang keenam, tidak ada spasi setelah titik. Nah, itu ciri-ciri akun-akun yang atau link-link yang tidak resmi atau hoax. Nah, contoh yang kedua, ini info resmi dari PT WhatsApp In. Nah, perlu teman-teman ketahui, Pak, PT WhatsApp ini pernah menyampaikan kepada publik bahwa mereka tidak pernah memberikan hadiah atau undian kepada penggunanya. Itu sudah disampaikan secara resmi. Nah, teman-teman harus di sini saya tekankan harus banyak-banyak mencari informasi agar kita tidak mudah tertipu. Nah, modus penipuan yang ketiga itu via SMS. Penipuan ini tergolong jadul ya teman-teman, masih marak, tapi masih banyak marak terjadi di HP kita, di nomor-nomor kita. Salah satunya itu biasa orang salah kirim nomor rekening, bisa kita tuh diarahkan untuk mentransfer atau menelepon dan lain sebagainya itu teman-teman. Ini umumnya itu ciri penipuan via SMS masih dikasihkan. Ya, gimana? Oke, tadi sore sempat menghilang Mas, jadi saya panggil. Silahkan untuk dilanjutkan kembali. Oh, siap-siap, maaf Mbak. Oke, teman-teman, itu modus via SMS. Apabila teman-teman menerima atau mengetahui pesan SMS itu, diharapkan pada teman-teman jangan pernah mengkliknya. Dikhawatirkan itu juga bisa mengarah ke pengopian data diri kita yang ada di HP kita. Nah, contoh ini kode OTP. Nah, teman-teman, kita sering pasti mendengar kode OTP itu. Diharapkan pada teman-teman jangan pernah menyampaikan atau memberi kode OTP ini kepada publik, karena kode OTP ini itu sebagai password kita untuk memasuki di salah satu yang sedang kita daftar. Nah, contoh yang kedua ini, penipuan yang kedua ini kirim SMS ke BRI aja nomor rekening ini. Nah, kita jangan pernah
mudah tertipu ya teman-teman. Selalu kita cross check agar kita tidak termasuk atau tidak terjerumus ke penipuan selanjutnya. Contoh yang ketiga kurang lebih ya. Nah, modus penipuan via telepon. Nah, modus ini sering teman-teman dijadikan konten juga kepada penipuan via telepon. Yang pertama itu mengabarkan bahwa keluarga kita sedang kecelakaan, itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, mengabarkan keluarga ditangkap polisi dan lain sebagainya. Menginformasikan bahwa Anda mendapatkan hadiah dan selalu pelaku minta uang transferan. Nah, teman-teman, jikalau mendapatkan telepon seperti ini dan lain sebagainya, atau mendapatkan nomor telepon yang orang yang tidak kita kenali, diharapkan untuk teman-teman semuanya tidak perlu panik ya teman-teman. Kita bawa enjoy aja. Kalau dapat kita diskusikan kepada keluarga kita dulu atau kepada teman-teman kita agar kita mengetahui apakah hal itu terjadi benar atau tidak. Nah, jikalau penelpon itu selalu mendesak kita untuk mentransfer atau melakukan apapun, sebaiknya jangan pernah melakukan ya teman-teman, karena kita tidak tahu orang itu benar menyampaikan informasi atau tidak. Daripada itu, agar teman-teman jangan pernah menghiraukannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan juga tips agar terhindar dari penipuan digital. Nah, teman-teman, yang pertama itu kita harus memiliki password yang kuat dan aman di semua akun digital kita masing-masing. Nah, untuk teman-teman, hindari menggunakan kata sandi atau password yang sama untuk akun digital teman-teman, seperti email, akun perbankan, akun e-commerce, akun dompet digital, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman diharapkan jangan pernah menggunakan satu kata sandi. Diharapkan kepada saya, pada teman-teman semua, satu akun itu satu password. Yang penting kita harus mengingati password-password itu. Nah, selanjutnya rajin-rajinlah memperbaharui password. Minimal itu 3 atau 6 bulan sekali kita sering-sering ganti password. Ya, teman-teman. Dan di sini saya menyampaikan juga password yang baik untuk akun sosial media kita itu antara 8 sampai 15 karakter ya, teman-teman. Itu terdiri dari angka, huruf, atau simbol-simbol yang ada di keyboard kita. Nah, yang kedua, jangan posting data pribadi ke media sosial. Nah, bahaya memposting data-data pribadi di media sosial, termasuk foto selfie yang saya sampaikan di atas, dan foto NPWP atau kartu-kartu lainnya itu tidak baik ya teman-teman. Dikhawatirkan data-data yang kita posting itu bisa menjadi dengan mudah atau dicuri dengan penjahat siber atau penjahat online, teman-teman. Yang ketiga, jangan mudah tergiur tawaran hadiah diskon. Nah, siapa sih mungkin teman-teman semuanya mau mendapatkan hadiah yang besar. Namun kita tidak boleh lengah juga hal ini. Kita wajib waspada sebab hadiah atau diskon yang tiba-tiba saja Anda dapatkan bisa jadi ya umpan dari pelaku penipuan online. Agar tidak terjebak penipuan online, sebaiknya jangan mudah tergiur tawaran penipuan melalui SMS, WhatsApp, email, dan sosial media hingga telepon. Jadi teman-teman, saya harapkan jangan pernah tergiur dalam hal-hal ini. Kita selalu cross check dengan teman-teman atau dengan keluarga kita agar kita tidak terjerumus juga dengan penipuan berkedok hadiah atau diskon ini. Nah, yang keempat, pahami pentingnya merahasiakan kode OTP. Nah, kode OTP itu merupakan bentuk keamanan digital dalam setiap transaksi yang dilakukan secara online. Kode OTP biasanya dikirim dalam bentuk SMS atau email oleh pihak bank atau aplikasi-aplikasi yang saat itu kita sedang daftarkan. Nah, kode OTP ini sangat penting ya teman-teman.
Dan saya harapkan juga kepada teman-teman, kita selalu merahasiakan kode OTP itu kepada siapapun, bahkan kepada keluarga sekalipun. Diharapkan kode OTP itu jangan pernah kita memberitahunya. Cukuplah untuk diri kita aja, ya teman-teman, karena kode OTP itu adalah password kita untuk melakukan masuk ke platform atau ke aplikasi yang sedang kita daftar. Yang kelima, jangan sembarangan mendownload atau mengunduh aplikasi di ponsel atau di laptop teman-teman. Nah, aplikasi di ponsel atau di laptop sebabnya hal ini bisa menyebabkan menjadi sasaran kejahatan phishing. Apalagi kini banyak aplikasi yang bisa diunduh secara gratis selain di Google Play Store maupun iOS Apple. Selalu waspada. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi bajakan yang kita jumpai di dunia maya. Diharapkan kepada teman-teman sebelum mendownload selalu melihat ratingnya atau melihat di situ kan ada komentar-komentar, sebaiknya kita baca-baca dulu sebelum mendownload agar kita tidak tertipu atau tidak sia-sia mendownload aplikasi yang kita harapkan itu bagus padahal tidak sesuai yang kita keinginan. Nah, itu diharapkan teman-teman selalu hati-hati juga masalah mendownload aplikasi-aplikasi ya. Yang keenam, gunakan jaringan WiFi atau VPN yang aman. Nah, menggunakan WiFi biasanya teman-teman itu sering menggunakan WiFi di tempat umum atau VPN gratis. Hal ini bisa membahayakan teman-teman sebab ada potensi kejahatan phishing yang bisa mencuri data-data teman-teman tanpa teman-teman sadari. Nah, hal ini sering juga terjadi ya, masalah WiFi gratis ini atau di tempat-tempat umum itu. Diharapkan kepada teman-teman jangan pernah menggunakannya. Dikhawatirkan di WiFi umum itu udah dipasang orang bentuk virus untuk merekam data diri kita juga. Jadi teman-teman diharapkan jangan pernah menggunakan WiFi di tempat-tempat umum itu. Nah, yang ketujuh, lakukan penghapusan data di aplikasi atau gadget lama kita ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ini biasanya berencana mengganti ponsel atau mengganti laptop yang lebih baru. Nah, sebelum kita mengganti atau sebelum kita menjual telepon atau laptop kita, sebaiknya teman-teman itu menghapus semua data-data di laptop lama atau di HP lama kita agar hal-hal yang tidak kita inginkan di HP lama kita itu diketahui oleh orang ramai. Jadi sebelum menjual atau memberikan kepada orang lain itu sebaiknya diatur ke pengaturan semula aja agar data diri kita itu udah terhapus semua. Nah, sudah sampai penghujung. Sini saya akan menarik kesimpulan ya teman-teman. Setelah mengetahui ciri-ciri modus penipuan online dan cara menghindarinya, mungkin teman-teman menjadi selangkah lebih maju dan lebih aman. Tidak perlu panik apabila teman-teman sebaiknya teman-teman langsung melakukan konfirmasi atau lapor kepada pihak terkait. Jaga data keamanan digital kita teman-teman, sebab hal ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Baik, sekian terima kasih pemaparan dari saya. Semoga teman-teman memahami apa yang telah saya sampaikan. Kalau teman-teman belum paham atau belum pas dari penjelasan saya, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Saya balikan kepada Mbak Aulia. Baik, terima kasih banyak Mas Hermanto untuk materi yang baru saja diberikan seputar tips menghindari penipuan online. Mas Hermanto ini founder dari IG Kayong Informasi. Tadi materinya seputar tips menghindari penipuan online. Memang kalau kita berbicara soal penipuan online dan sebagainya yang sudah termasuk kejahatan kriminal, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan bukti dan segera melapor ke polisi ya Mas ya. Karena jika memang harus melibatkan rekening online, polisi bisa segera melakukan pembekuan dan sebagainya agar transaksi bisa dibatalkan dan juga tidak ada kejahatan lanjut yang dilakukan oleh si penipu.
Baik, terima Iya. kasih banyak Mas Hermanto untuk materi yang sudah diberikan. Sama-sama, Mbak.